Sidang putusan akhir yang dipimpin Etik Purwaningsih dan 2 hakim anggota Suharyanti, Ina Herlina, memutuskan tersangka Saka divonis 8 tahun penjara di LP Anak Bandung. Keluarga korban Vina yang mendapatkan putusan vonis dari pengadilan sempat kecewa. Namun pihak keluarga memberi kelonggaran korban yang masih di bawah umur, tapi tidak untuk tersangka lain yang harus dihukum mati. Ada saksi yang tidak dihadirkan ke pengadilan, tetapi keterangannya diambil sebagai pertimbangan hakim. Dalam KUHP tidak boleh. Seorang saksi harus disumpah di pengadilan sehingga keterangannya itu berdasarkan sumpah. Hakim bisa begitu. Nyatanya ada saksi yang katanya tidak dihadirkan, tetapi keterangannya dipertimbangkan sesuai bagaimana BAP-nya. Memang ada cara lain. Saksi yang tidak bisa hadir di pengadilan, mungkin karena berbeda kota, saksi itu bisa diperiksa keterangannya secara online atau Zoom, tetapi dia harus memberikan keterangannya bukan di rumahnya, Pak, tetapi di kantor pengadilan di kota di mana dia berada. Itu bisa ya? Bisa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka keterangan dia mau apapun tidak. Bicara apakah ini kecelakaan ataukah ini kejahatan. Tapi faktanya sudah ada vonis. Upaya yang saya lakukan bagaimana agar 6 terpidana ini lepas dari dalam lapas, tentu saja salah satu atau satu-satunya jalan dengan novum, dan juga tentu saja bahwa tujuan kami dalam hal ini selama ini melaporkan A, melaporkan B, melaporkan C, itu adalah upaya. Dan hari ini faktanya muncul Saudara Dede. Ini hal yang memang dari awal kami inginkan, kami harapkan. Mudah-mudahan saja saksi atau alibi yang kami maksud bisa diterima oleh majelis BK. Itu saja mungkin yang paling penting. Terima kasih. Silakan, Bang. Saya takut nanti jadi ini adalah miscarriage of justice, yaitu adalah peradilan sesat, bahwa memproses hukum orang yang tidak bersalah. Ini bahaya, gitu loh. Akibat dari yang tadi ada celah-celah lubang yang tidak clear dari penyidikan. Bagaimana bilang terang? Karena ada sesuatu yang ditutupi. Kenapa ditutupi? Berarti ada sesuatu yang tidak ingin diketahui. Why? Simple logikanya. Karena ini tidak duduk. Kok sampai 8 tahun bisa digoyang-goyang? Ya saya katakan on lah hakimnya. Perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakim yang ini. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim-hakim model kalau masih aktif. Kalau masih aktif, hati-hati kalau dia mutus perkara. Ini perkara berat, pembunuhan. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim kayak gini. Kalau memang salah, hukumlah seberat-beratnya sesuai dengan hukumnya. Kalau tidak salah, ya lepaskanlah, bebaskanlah. Kalau kita ragu-ragu, akibat ya namanya manusia, tidak ada yang tahu. Sama dengan kasus Vina ini, yang satu menyatakan oh bukan pembunuhan, ini begini, yang satu semua kan tidak tahu itu, nggak tahu. Sehingga nanti setelah kita menggunakan penalaran dan logika hukum timbul keraguan-raguan, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Hukuman seumur hidup itu Masya Allah ya. Kalau memang tepat, ini penegak hukumnya masuk surga. Kalau salah dia, inilah yang debat Rasulullah itu, dia menjadi penegak hukum yang masuk neraka. Begitu. Iya, jadi hakimnya tuh Ibu Etik Purwaningsih. Iya, itu galak banget. Jadi Saka tuh pas sidang tuh Saka
keterangan terdakwa dulu, keterangan saka dulu, baru keterangan saksi yang meringankan. Tapi keterangan sakanya itu diarahkan seperti sidang diarahkan, jadi kamunya begini kan gitu. Jadi ketika keterangan saksi didengarkan, misalnya saka sebetulnya waktu itu di rumah Sadikun, kemudian juga ke bengkel, terus pas gitu jam 10 malam mau ngebenerin apa sih radiator motor, itu hakimnya nggak percaya. Mana ada bengkel buka jam 10 malam, lah kan kita mah di kampung. Dia makan orang kaya, bengkelnya bengkel-bengkel pinggir jalan yang gede gitu. Kita makan orang kampung, jadi kan bengkelnya bengkel kampung. Kalau bengkel kampung apalagi bengkel teman sendiri kan kadang-kadang cuma ditelepon gitu. Saya bertanya-tanya tentang bukti komunikasi elektronik yang katakanlah sudah diekspos oleh Edwin Partogi. Edwin Partogi adalah anggota tim hukumnya Saka Tatal ya. Edwin Partogi di podcast diskursus.net mengatakan sudah menemukan hasil ekstraksi data terkait dengan komunikasi Vina terakhir kali pada jam 22:17. Ternyata alih-alih meninggal dunia pada jam tersebut, Vina masih dalam kondisi hidup, sehingga serta-merta meruntuhkan seluruh konstruksi pidana yang sudah dialami oleh para terpidana. Nah, saya bertanya ke Polda Jabar dan ke Divisi Humas Mabes Polri, apakah bukti yang ditemukan oleh Edwin Partogi itu valid atau tidak? Ataukah itu bukti palsu? Atau valid? Kalau valid, maka kan sesungguhnya sudah tersedia satu alat bukti yang bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, baik oleh para terpidana untuk kepentingan PK mereka maupun bisa dimanfaatkan oleh Polri sendiri. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi Haryadi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di Jembatan Talun 2016 silam. Kemunculan Adi Haryadi bersama dengan saksi lain bernama Ismail ini sempat menjadi sorotan karena kesaksiannya membuka kembali motif kematian Vina dan Eki diduga kecelakaan. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci Adi Haryadi diperiksa penyidik. Namun dalam pemeriksaannya, ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina Cirebon memiliki bukti penting. Bukti tersebut membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina Cirebon tidak bisa berkutik. Adi Haryadi menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Kamis 29 Agustus 2024. Diketahui bahwa Adi Haryadi bukan asal Cirebon, dia asli Pati, Jawa Tengah. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi Haryadi mengaku berada di lokasi tersebut saat sedang beristirahat ketika dalam perjalanan ziarah ke makam-makam. Oleh penyidik Bareskrim Polri, Adi Haryadi diminta menceritakan awal mula muncul ke hadapan publik untuk bersaksi soal kasus Vina Cirebon. Adi mengatakan ia pertama kali menghubungi Ferry lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Adi Haryadi sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Deddy Mulyadi menilai pertanyaan itu merupakan jebakan dari penyidik Bareskrim Polri. Tetapi untungnya, kata Deddy Mulyadi, Adi Haryadi mampu mematahkan jebakan penyidik Bareskrim Polri menggunakan bukti otentik. Kemarin jadi ke Mabes Polri? Alhamdulillah jadi, Pak. Jam berapa mulai diperiksa?
11.25 Sampai jam? sampai jam 8 malam. Oh, 8 malam. Dapat makan? Alhamdulillah dikasih. Mau 2 hari tapi saya minta sekali aja Pak, jangan bolak-balik saya gitu. Apa yang ditanyakan? Identitas saya, terus pendidikan terakhir kelas 3 SD saya jawab itu Pak. Karena sekolahnya sampai 3 SD? Iya, kelas 3 SD saya. Tapi baca tulis bisa? Alhamdulillah bisa. Berarti ngomongnya udah lulusan SMA. Ya terus kok bisa ada di situ ya, saya ziarah Pak gitu kan, terus nanya-nanya tentang kok bisa tahu kejadian itu, kenal Pak Dedi itu dari mana kan gitu. Saya kenal Pak Dedi itu lewat acaranya Mas Peri. Seingat saya waktu mau ngantar Aldi ke Subang, Peri itu tolong dong yang tahu peristiwa itu. Ada pernyataan Peri di media sosial. Tapi pertamanya kan saya bingung, katanya kamu tuh bulan Juli sudah disebut Pak Jutek Bongso, jadi mau dijadiin saksi untuk laporan Rudiana. Saya belum kenal Pak. Seingat saya ketemu Pak Dedi itu Agustus. Ah jangan bohong kamu, ini tuh Juli sudah ada ini nama kamu udah untuk laporan Rudiana atas nama Hadi Saputra. Enggak Pak, seingat saya itu bulan Agustus. Ada buktinya saya dipanggil Mas Peri itu kan. Kamu ini jangan kadang-kadang. Enggak Pak, jujur bisa dilihat nanti HP saya kalau udah datang kan. Nah, akhirnya Bapak penyidik itu, oh iya saya lupa baca, ternyata tanggal 8 Agustus kamu dimasukin jadi saksi ke Pak Jutek Bongso. Kenal Pak Jutek Bongso? Kapan kan gitu. Jadi intinya pertama adalah itu kan penyidik menjebak. Iya, tapi pertanyaan bahwa bulan Juli kamu dipersiapkan jadi saksi oleh Pak Jutek Bongso. Apa gitu? Bahwa kamu ini dalam pemahaman penyidik, gitu kan? Iya. Bahwa kamu ini saksi bohong. Iya gitu. Siapkan untuk memberikan saksi bohong untuk pelaporan Pak Rudiana, kan gitu loh. Iya. Gitu. Tapi kan kamu bisa membuktikan dari sisi aspek forensik digital kan? Iya, ada buktinya. Karena saya ngelihat waktu tanggal 27 Agustus jam 10 lebih, jam 11 kurang itu ada kecelakaan. Tapi nggak tahu itu Eki apa Pina sama Eki sama Pina, itu saya nggak tahu. Ngerti tanggal itu ada kecelakaan. Lah kok kamu itu nggak tahu? Nggak tahu. Yang celoko itu sopo? Nah gitu kan, saya bukan orang situ. Lah kok kamu tahu kalau itu kecelakaan yang terjadi sekarang rame ini? Saya itu lihat di iNews TV, saya bilang gitu Pak. Emang yakin flyover kan bukan satu aja? Ya nggak ngerti Pak kalau itu flyover situ bukan. Yang jelas saya itu inget motor sama helm kan gitu, sama lokasi, dan dilihat ada kayak bangunan pabrik. Nah gitu yang saya pas itu loh, ini kan lokasi yang saya waktu itu berhenti makan. Ya ingat saya begitu Pak. Iya. Itu baru Pak penyidiknya. Terus nanya-nanya, kamu berangkat dari rumah kemana? Pertama saya ke Sunan Muria. Terus kemana? Terus itu ke Sunan Kudus, Raden Sunan Ja'far Shodiq. Terus saya ke Kadilangun Demak, Kanjeng Sunan Kalijaga. Terus ke Raden Patah Sultan Demak. Langsung ke Maulana Jumatil Kubro Semarang. Langsung saya ke arah Cirebon gitu.
Saya sampai situ udah sebulan lebih Pak, nyampe situ kan gitu. Bisa hafal ya kamu kelas 3 SD? Ya boleh dicek Pak, tempat-tempat yang saya tuju itu ada apa enggak gitu. Karena saya mendatangi langsung, makanya saya bisa menyebutin. Terus dilihat dari Google Map itu ya bener ternyata yang saya sebutin kan gitu Pak. Hebat loh ini, ingatannya kelas 3 SD gitu. Ya itu namanya pikiran tuh kan pemberian Allah Pak gitu. Jadi bukan punya saya tahu juga yang gerakkan Allah, mata saya juga yang memberi itu Allah. Mungkin saya digerakkan jalan ke situ juga yang menggerakkan Allah, bukan kehendak saya kan gitu.